Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merun Matasari. Saya mahasiswa tingkat 2A S1 Keperawatan di Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah pemeriksaan prenatal. Tujuannya supaya kita mengetahui usia kandungan pada bayi dan kita juga bisa mengetahui seluruh tubuh atau kondisi si ibu hamil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Sinta? Iya benar. Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Maya. Kebetulan di sini saya yang mau merawat Ibu. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, kedatangan saya ke sini saya mau memeriksa kondisi Ibu dan memeriksa kandungan Ibu ya Bu ya, supaya Ibu tahu kandungan Ibu baik atau enggaknya. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu Bu ya. Ya. Sebelum kita ke pasien, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup sampiran. Nah, sesudah itu kita mengukur tinggi badan dan berat badan si ibu hamil tersebut. Ibu, sekarang kita mulai Bu ya. Peralatannya sudah siap. Sekarang Ibu akan diukur dulu tinggi badannya Bu ya. Baik Ibu, berat badannya 69 ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita mengukur tinggi badan ibu hamil. Nah, tinggi badan ibu hamil ini 164. Kalau misalkan tinggi badannya kurang dari 150, itu dicurigai bahwa pinggul si ibunya sempit. Nah, setelah itu kita ukur tinggi tekanan darah si ibunya. Ibu ya. Baik, 120/100 berarti Ibu normal ya. Kalau misalkan tekanan darahnya lebih tinggi atau melebihi dari 140, berarti Ibu mengalami darah tinggi. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan suhu tubuh. Sebelum diperiksa, kita bersihkan dulu ketiak si ibunya. Tapi Bu ya, kita masukkan ke dalam baju. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, suhunya normal Ibu ya, 36. Lalu kita hitung respirasi dan nadi si ibu hamil. Pertama kita hitung nadinya terlebih dahulu selama 1 menit. Kalau terasa cepat itu termasuk normal. Sekarang kita hitung respirasi ibunya. Oke Bu ya. Kalau ibunya mengalami peningkatan, berarti itu masih dalam kondisi normal. Setelah pemeriksaan itu, kita lanjut pemeriksaan head to toe dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kita lihat kepalanya, bentuk kepalanya apakah simetris atau tidak. Lalu kita raba rambutnya apakah kusam atau tidak. Kalau ibu mengalami kusam, berarti ibunya mengalami kurangnya nutrisi. Kita lihat adanya ketombe atau kotoran.
Setelah itu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan mata. Kita lihat mata kanan dan kiri apakah simetris atau tidak, apakah ada kotoran atau tidak. Maaf Ibu, tolong diperangkat. Kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita lihat hasilnya. Bagus. Kita lihat dulu ininya. Kita lihat konjungtivanya anemis atau ananemis. Setelah itu kita lanjut ke hidung. Kita lihat, maaf Ibu ya, kita lihat hidungnya apakah ada kotoran atau tidak. Setelah itu kita lihat bentuk hidungnya simetris atau tidak. Lalu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita lanjut ke telinga. Kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Kita lihat telinga kanan dan kiri bentuknya sama atau tidak. Setelah itu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita ke mulut, ke bibir. Kita lihat bagian bibirnya lembab atau kering. Lalu kita lihat giginya, Bapak Ibu ya, apakah ada kotoran atau tidak. Apakah ada gigi berlubang atau gigi tambalan atau tidak. Setelah itu kita ke leher. Kita palpasi bagian leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian payudara. Kita lihat atau inspeksi payudara kanan dan kiri, apakah simetris sama atau tidak. Lalu kita lihat puting susunya apakah menonjol keluar atau ke dalam. Dan kebetulan ibu ini puting susunya menonjol keluar, jadi bisa lebih mudah untuk menyusui anaknya. Nah, lalu kita pijit jangan kencang mungkin. Kita lihat apakah udah ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Kalau udah ada berarti kalau misalkan keluar berarti 2 minggu pasca mau melahirkan. Setelah itu kita palpasi bagian payudara. Kita instruksikan ibunya supaya tangannya diangkat ke atas. Ibu tangannya diangkat ke atas ya, di kepala. Nah, setelah itu kita palpasi bagian payudara searah jarum jam atau dari pangkal ke puting susu seperti ini. Kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Nah, sudah Ibu ya. Setelah itu setelah dipalpasi bagian payudara, kita cek, kita auskultasi pernapasannya. Nah, setelah itu kita cek bagian abdomen. Kita inspeksi bentuk perutnya, apakah perutnya menonjol ke depan atau seperti lonjong. Dan ibu ini bentuknya lonjong. Nah, setelah itu kita inspeksi apakah ada garis putih yang dari bawah pusar ke pubis. Kita lihat juga apakah ada striaya atau garis-garis putih seperti itu. Lalu kita lakukan auskultasi bising usus. Nah, normal. Nah, di sini selanjutnya pemeriksaan abdomen, palpasi Leopold. Ya, di sini ada 4 Leopold 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini saya akan memeriksa yang pertama yaitu Leopold 1. Nah, tujuannya itu kita supaya kita mengetahui bagian apakah yang ada di fundus ini. Kita palpasi seperti ini, kita raba. Kalau misalkan kita raba itu keras, melingkar dan bulat, berarti ini kepala. Kalau misalkan kita terasa melingkar tapi lembek, berarti ini bokong si bayi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Leopold 2. Tujuannya kita supaya tahu mana punggung bayi dan bagian terkecil yaitu tangan dan kaki seperti ini. Kalau misalkan ini melingkar atau agak sedikit lembek, berarti punggung bayi berada di punggung kanan si ibu hamil.
Kalau misalkan kita teraba ini kosong, berarti ini bagian kaki dan tangan. Nah, sekarang kita masuk ke Leopard 3, yaitu bagian pubis. Pemeriksaannya seperti ini, kebalikan dari Leopard 1. Kita periksa bagian bawah, apakah keras atau lembek. Dan ternyata saya periksa di bagian ini keras, melingkar, dan bundar, yaitu berarti membuktikan bahwa ini adalah kepala. Nah, setelah itu kita lakukan pemutaran atau pergetaran. Kalau misalkan bagian ini bisa digerakkan, berarti kepalanya itu belum masuk ke PAP. Tapi kalau misalkan ininya sudah bisa digerakkan, berarti masuk ke PAP. Nah, kalau misalkan kita belum bisa digerakkan atau belum masuk ke PAP, kita tidak perlu melanjutkan ke Leopard 3. Sedangkan ibu bisa mengalami pergerakan pada kepala dan masuk PAP, berarti kita lanjut ke Leopard 4. Nah, pemeriksaannya seperti ini. Kalau misalkan jarinya menempel, berarti itu kemungkinan kecil kepalanya sudah masuk PAP. Kalau misalkan sejajar, berarti masih setengahnya. Dan kalau misalkan posisi tangan kita pas megang berjauhan, berarti itu kemungkinan besar kepala bayi udah mulai masuk PAP. Nah, setelah itu kita untuk mengetahui usia kandungan ibu hamil, kita mengukur dengan meteran dari inci. Kita ukur dari pusat fundus ke pubis. Ini berarti 44. Nah, kalau perhitungan bulan berarti 44 dibagi 3,5. Kalau misalkan dihitungnya per minggu berarti 44 dikali 8 dibagi 7. Nah, setelah pengukuran kita cek detak jantung janin menggunakan monoaurel. Nah, seperti ini untuk mendengarkan, ini untuk ke perut ibu. Nah, kita lihat dulu bagian pemeriksaannya itu adalah di bagian pundak kepala bayi. Kita raba dulu kepalanya di mana. Nah, sekarang punggung bayi di sini berarti sepertiga dari kepala. Kita ukur, ini tengahnya berarti sepertiganya di sini. Kita dengarkan. Tangan kita, tangan perawat itu sambil mengecek nadi si ibu hamilnya. Seperti ini. Kalau misalkan detakan dan getarannya sama, berarti itu bukan DJJ, tapi detak nadi si ibu. Tapi kalau misalkan getarannya lebih cepat daripada nadi, berarti itu DJJ janin. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan vagina. Sebelumnya saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Boleh diregangkan. Nah, kita lihat inspeksi bagian vaginanya, apakah ada lesi, apakah ada kotoran atau keunguan. Kita lihat juga apakah ada bintik-bintik seperti kutil. Nah, kita juga bisa melihat apakah adanya hemoroid atau tidak dengan cara memiringkan. Ibu maaf ya, kita miringkan. Kita lihat bagian pantatnya apakah ada hemoroid atau tidak. Nah, lalu kita lanjut ke bagian ekstremitas bawah atau kaki. Kita lihat apakah ibunya mengalami edema atau tidak dengan cara kita tekan ujung ini dan ini. Lalu kita pemeriksaan Hofmann exercise dengan cara seperti ini. Kita angkat kakinya, lalu kita tekukan jadi perlahan-lahan
Kalau ibu hamil ini mengalami rasa nyeri, berarti ibunya mengalami tromboflebitis. Nah, setelah itu kita lakukan menggunakan refleks hammat. Dengan cara ibu angkat kakinya ya. Dengan cara diketuk di sini. Kalau jarinya merespon berarti kekuatan ototnya bagus. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan kekuatan otot dengan cara ibu angkat kakinya. Coba tahan ke bawah. Tahan ke bawah. Kalau ibunya bisa menahan atau menahan tangan saya ke bawah, berarti otot kakinya normal. Nah, ibu pemeriksaannya udah selesai. Gimana perasaan ibu sekarang? Saya sudah tahu. Ya, udah tahu ya bu ya hasilnya. Nah, sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, kalau ada apa-apa, ibu bisa pencet bel di pinggir bed ibu atau keluarga ibu bisa ke ruang perawat. Kalau begitu, saya pamit dulu ya bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, setelah itu kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan cuci tangan, kita melakukan dokumentasi hasil tindakan tadi.